Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Riset Gunung Padang ini sebenarnya kita mulai dengan riset kebencanaan. Tahun 2009 yaitu ada gempa Padang, dan Pak Presiden instruksikan untuk diperkuat mitigasi bencana. Nah, itu kita salah satu langkahnya adalah pemetaan potensi bencana, mulai dengan riset geologi, di mana sih potensi bencana di Indonesia ini. Nah, khusus untuk DKI dan Jawa Barat kita fokus ke potensi bencana di Selat Sunda dan Sesar Cimandiri. Nah, saat itu kita bentuk tim geologi untuk meneliti potensi bencana ini. Dalam penelitian ini sampai ke Sesar Cimandiri itu kita menemukan adanya anomali di Gunung Padang. Anomali di Gunung Padang itu ternyata Gunung Padang ini bukan gunung alam seperti selama ini dikira orang. Nah, tim ini berkesimpulan bahwa ini adalah struktur bukan alamiah. Nah, struktur bukan alamiah ini yang akan diuji, yang akan hipotesa bahwa Gunung Padang ini bukan struktur alamiah ini diuji oleh para geolog. Nah, itu dibentuklah satu tim yang khusus untuk menguji hipotesa itu, tim riset mandiri itu di tahun 2009. Nah, ketuanya Pak Dhani Hilman, Dr. Dhani Hilman dari LIPI. Nah, beliau berhipotesa bahwa Gunung Padang ini bukan struktur alamiah. Dengan hipotesa itu diuji dengan menggunakan alat bantu geolistrik, georadar, dan dikonfirm dengan tomografi itu, tomografi. Dan dengan metode-metode itu ditarik kesimpulan memang benar bahwa apa yang ada di Gunung Padang itu bukan bentukan alamiah. Jadi itu adalah tumpukan batu yang disusun di atas batu-batu. Jadi sama sekali bukan struktur alamiah. Jadi yang Gunung Padang ini bukan cuma arkeolog yang tertarik, banyak pihak yang tertarik, dalam dan luar negeri. Dari luar negeri yang paling terakhir ada Irkut. Irkut ini pabrik mesin Sukhoi. Dia mengirim email ke kita dan kontak per telepon, ingin ikut dalam riset Gunung Padang. Mereka punya alat-alat dan ketertarikan untuk ikut riset Gunung Padang ini. Ada juga dari Israel, dari Jerman, ingin ikutan. Cuma sesuai arahan Bapak Presiden, sedapat mungkin kita pakai ahli-ahli kita, dan ada banyak tapi tidak diberi ruang untuk itu. Dan mungkin ada satu yang kita ikut sertakan, tapi waktu itu untuk pendapat ahlinya, yaitu Dr. Stephen Hammer dari Oxford. Waktu itu setelah carbon dating, angka carbon dating itu muncul, angka 5.200. Nah, itu kita banyak diprotes oleh beberapa arkeolog, beberapa ahli, karena menurut mereka angka itu tidak cocok dengan sejarah manusia di Tanah Jawa. Menurut mereka saat itu tidak ada orang, apalagi peradaban, yang sanggup melakukan sesuatu. Nah, saat itu ya tantangan buat para ahli kan. Kemudian kita mendapat masukan dari Oxford bahwa ada dokter mereka, Dr. Stephen Oppenheimer, melakukan penelitian genetik. Dari penelitian genetik itu dia berkesimpulan bahwa di sekitar masa-masa itu di Tanah Jawa, waktu itu Tanah Jawa, Sumatera, dan itu masih menjadi satu, itu ada kehidupan. Nah, ada kehidupan dan ada peradaban yang dia trace melalui jejak genetiknya. Nah, dan mereka, para penghuni di Tanah Jawa ini, kemudian karena satu dan lain hal bermigrasi keluar, dan Tanah Jawa ini menjadi kosong. Baru mereka kembali lagi. Nah, jadi kalau dibilang bahwa di sini tidak ada kehidupan
tidak ada peradaban, tidak ada manusia di periode 5.000 ke bawah, 5.200 itu dibantah oleh tesisnya Stephen Oppenheimer itu. Dan akhirnya kita mengundang dia ke sini dan melakukan presentasi ke rekan-rekan kita yang dari UI. Nah, dari UI mereka confirm teman-teman kita bahwa memang tesisnya Pak Oppenheimer itu bisa diterima. Dan kita paparkan lagi ke bahwa beliau menghadap Pak Presiden menjelaskan teorinya bahwa datingnya situs Gunung Padang dengan tracing genetiknya Pak Oppenheimer itu match. Jadi dan kemudian Pak Presiden ya instruksi penelitian tetap dilanjutkan, tapi dengan 2 kaidah itu, tetap ilmiah dan tunduk pada aturan-aturan yang sudah ada sekarang. Kerjasama riset, joint riset. Nah, jadi sesuai arahan Presiden dan ini dari beliau-beliau, semua keahlian, semua peralatan sekarang masih bisa di-cover secara lokal. Jadi misalnya yang seismic tomografi itu ahli kita termasuk GOES internasional juga kan, Pak Dr. Bagus Endar. Nah, itu alat-alat juga dia desain sendiri. Nah, dari hasil seismic tomografinya itu kita sekarang confirm ke ekskavasi semuanya akurat. Jadi sampai saat ini belum ada urgensinya kita menggunakan tenaga asing. Ada juga menawarkan bantuan dana dan lain-lain, tapi sampai saat ini kebijakan dari Pak Andi Arief sebagai staf khusus Presiden untuk kita menghold, kita tidak menerima dulu. Jadi mereka hanya kita jadikan semacam narasumber lah, masukan-masukan saintis, masukan ilmiah dari mereka untuk menunjang riset ini. Laporan pertama ke Bapak Presiden itu sekitar tahun 2009. Arahan dari Pak Presiden, riset tetap dilanjutkan, hipotesa tetap diuji selama berpatokan pada kaidah ilmiah dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi Pak Presiden dukung 100% riset Gunung Padang. Dan saat itu tim apa yang bisa dilakukan oleh Pak Presiden untuk membantu proses riset ini, Pak Presiden instruksikan ke staf khusus Presiden untuk memberikan bantuan. Prinsipnya Pak Presiden menyetujui dan mendukung sepanjang sesuai dengan kaidah ilmiah dan tunduk pada aturan-aturan yang ada. Dan Bapak Presiden orangnya sangat saintifik, sangat ilmiah. Sekarang hampir selesai. Jadi sekarang kalau kemarin-kemarin kan kita menggunakan teknologi penginderaan, mengambil data di bawah permukaan. Nah, semua data-data itu sudah diuji satu metode ke metode yang lain. Geolistrik diuji dengan georadar, diuji lagi dengan seismic tomografi. Tapi semua itu kan pencitraan. Nah, sekarang proses ekskavasinya, sekarang kita gali. Dan sementara berlangsung sekarang dipimpin oleh Pak Ali, dan apa yang kita temukan saat ini mengkonformasi semua data-data yang kemarin. Data-data yang kita sudah presentasi dan kita sudah seminarkan di mana-mana itu sekarang diuji dengan bahasa awamnya dilihat, dipegang gitu. Nah, sekarang sementara berlangsung dan seperti yang saya bilang tadi, ada temuan-temuan yang benar-benar luar biasa. Misalnya ada materi yang diduga logam. Kalau kita sinkronisasi dengan carbon dating yang 5.000 tahun lalu, usianya kan nggak cocok. Logam itu seharusnya pada masa itu tidak ada. Nah, itu menjadi tantangan buat Pak Ali CS untuk membuktikan ini kan.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.